Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabi habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah dengarkan pembacaan surat Ali Imran ya, ayat 29 dan ayat ke-30, juga dilengkapi pembahasannya oleh tafsir Ibnu Katsir dan juga tentang hadis yang berkaitan dengan man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ayat ke-29-nya masih mengulang-ulang tentang bagaimana Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Juga sudah pernah kita bahas ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah juga sama. Dan ayat ini pernah dinasah ya oleh ayat sesudahnya di akhir surat Al-Baqarah ya. Dan alhamdulillah, kenapa dalam ayat Quran itu selalu berulang-ulang sebuah nasihat atau sebuah ayat yang serupa, itu oleh para alim ulama dikatakan bahwa pengulang-ulangan itu menunjukkan kepada pentingnya sesuatu. Jadi kalau ada pengumuman yang diulang-ulang penyampaiannya, itu menunjukkan bahwa sangat penting. Kemudian isinya juga mengandung sebuah perintah, mengandung sebuah pemahaman yang benar-benar harus diperhatikan oleh kita. Karena di mana ayat ini juga di ayat 29 itu kan masih menegaskan bahwa kalau kita mengungkapkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu ya di dalam hati kita atau pekerjaan kita, itu Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak satu pun ya sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dalam kehidupan alam semesta ini kecuali Allah tahu semuanya. Bahkan di ayat-ayat yang lain nanti juga akan kita dapatkan semut hitam yang berjalan di tengah malam di atas batu yang hitam pula. Itu Allah tahu ya. Bahkan makhluk Allah yang ada di dalam bumi ini ya, yang harusnya mereka mendapatkan rezeki, Allah juga kasih rezeki. Bayangkan cacing yang ada di tanah itu tidak punya mata ya. Dia berjalan di dalam lumpur ya, sudah kita tahu bahwa itu pasti gelap. Apalagi dia tidak punya mata, tapi dia bisa dapatkan rezekinya dan bahkan dia gemuk luar biasa. Nah, ini sebuah gambaran bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di ayat ke-30-nya ya Allah juga menegaskan bahwa yauma tajidu kullu nafsin ma fa'alat, di mana kamu akan menemukan apa yang kamu kerjakan, di mana Allah nanti akan menyampaikan perhitungan apa saja yang kita perbuat. Di ayat yang lain juga sering kita dengar berulang-ulang fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Kemudian siapa yang berbuat sesuatu walaupun sebesar biji zarah, Allah akan mendapatkan balasan. Apa ayatnya yang biasa kita dengar? Ya, yang biasa imam baca ya.
akan diperhitungkan, akan ditunjukkan. Termasuk hari ini ya, kita bersabar ya, dengan pengajian kita membacakan ayat Quran, walaupun kita dalam posisi baru bisa membaca, dan membaca pun ya terbata-bata. Ya. Tapi kan di sini ada nilai semangat untuk kita memahami Quran, untuk mendakwahkan Quran, untuk menyampaikan, mensyiarkan. Apalagi ini dimuat dalam media sosial, YouTube. Bisa orang suatu saat akan melihat, akan mendengarkan, akan mengetahui betapa ya ayat-ayat yang kita sampaikan ini mungkin belum pernah didengar oleh mereka. Karena kan bisa jadi hanya paham bahwa Quran itu isinya tentang firman Allah. Ya. Kemudian untuk bisa memahaminya harus melewati beberapa disiplin ilmu, ya. Mulai dari pengenalan huruf, ya, makhrajul huruf, ya. Kemudian panjang pendeknya huruf, ya. Ilmu tajwidnya, kemudian mulai dengan ilmu alatnya harus melewati ya matan bina, matan jurmiyah, alfiyah dan seterusnya. Itu kan fase-fase pemahaman sampai bisa mentafsirkan seperti tafsir Ibnu Katsir, salah satu referensi yang kita pakai dalam setiap kita membaca ayat Quran. Orang-orang yang mufassirin itu, ya orang-orang mufassirin itu, ya orang-orang yang memang sudah melewati disiplin ilmu yang luar biasa, pengembaraan yang luar biasa. Bayangkan zaman teknologis pada masa itu, ya belum ada bis seperti sekarang yang bisa ditumpangi kemana-mana. Ya, mereka harus berburu, pindah guru dari guru ke guru. Nah, itu luar biasa Pak mufassir. Mereka harus berjalan jauh, ya, naik onta. Kita sudah dilengkapi sekarang ini, nggak perlu kemana-mana juga dapat ilmunya. Buka YouTube, ya, klik apa yang kita mau dengarkan ataupun yang mau kita ketahui dari ayat Quran, semua tersaji, insya Allah luar biasa. Makanya benar-benar bahwa kembali kepada kita, hidayah yang kita dapatkan dari Allah itu memungkinkan kita bisa terus bersemangat di dalam memahami ayat Quran. Apalagi sampai ayat yang kita baca itu didengarkan oleh anak kita, istri kita mungkin, atau keluarga kita, atau teman kita yang ada di global living. Kemudian mendapatkan inspirasi, petunjuk, pemahaman. Oh iya ya, saya mau sembunyikan atau mau tidak, Allah Maha mengetahui. Kemudian pada suatu saat saya juga bermasalah atau punya persoalan dalam kehidupan, Allah juga Maha Kuasa untuk menolong saya atau tidak menolong saya. Nah, itu kan sebuah pemahaman yang benar-benar memberikan sebuah inspirasi hidup bagi seseorang. Kemudian dia juga bersemangat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena di ayat ke-30 dari surah Al-Imran ini menjelaskan bahwa Allah pasti akan menunjukkan kebaikan yang kita perbuat. Menunjukkan dalam sini adalah membalasnya, akan memperhitungkannya. Sama kejahatan juga begitu. Kejahatan juga akan dibalas, akan ditampakkan, akan diperhitungkan. Kenapa ini semua harus berulang-ulang disampaikan dalam Al-Quran? Karena Allah hendak memberikan pemahaman bahwa siksaan itu sangat luar biasa, dahsyat beratnya. Nah, bayangkan api membakar manusia pada neraka itu digambarkan berapa kali lipat dari api yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Panasnya berapa kali lipat? Satu api yang sekarang aja ini sudah luar biasa. Jangankan kita kebakar tangan kita nginjak puntung rokok yang masih nyala aja, melepuh kaki kita, itu sudah luar biasa beratnya. Bahkan digambarkan dalam hadis riwayat lain bahwa
siksa yang paling ringan nanti di akhirat itu adalah orang yang berjalan di atas bara api kemudian mendidih otaknya. Bagaimana bisa kita ilustrasikan dalam pengertian yang sederhana? Orang injak bara api mendidih otaknya. Ini kita dengan mulut aja sudah luar biasa kita rasakan panasnya. Apalagi ini mendidih otak, kan begitu. Bayangkan kalau kita lihat kita sedang memasak air di ya panci ya. Itu kan untuk sampai mendidih itu kan harus melewati suhu sampai 80 derajat. Baru air itu bisa mendidih. Prosesnya kan nggak langsung mendidih ya. Nah, pada saat kita taruh di atas kompor itu memerlukan beberapa menit sampai dia bisa suhu itu naik. Kalau ini menginjak bara api mendidih otak. Itu bayangkan bagaimana dahsyatnya. Itu paling ringan siksa itu. Ya. Artinya kan semua kejahatan yang kita perbuat itu diperhitungkan oleh Allah. Jangan main-main dengan apa yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Jangan main-main. Jangan menganggap enteng ya, sebuah kesalahan. Jangan menganggap ringan sebuah dosa yang kita perbuat. Karena tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Wallahu raufur rahim. Ayatnya ditutup. Kalau ayat ke-29-nya ditutup dengan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ke-30-nya Allah Maha sayang, Maha kasih sayang kepada hamba-hamba. Maksudnya bahwa kenapa kebaikan itu dipertunjukkan, kenapa kejahatan tidak akan dipertunjukkan di akhirat itu, supaya kita itu dikasih pemahaman, maksudnya pengertian. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya dengan semangat dan kemampuan yang bisa kita lakukan. Sebaliknya menghindarlah dari kejahatan itu dengan segala kemampuan kita juga. Artinya kejahatan-kejahatan yang bisa mungkin menurut kita ringan ya, atau mungkin karena kelalaian, itu semua tetap ada perintah. Nah, maksud di mana peringatan ini diberikan karena Allah sayang kepada kita, supaya kita paham jangan berbuat seperti itu, nanti bakal celaka, kan begitu. Orang tua kita juga nasihatin anaknya begitu, lu jangan berenang aja mulu. Kalau kamu nggak tahu di dalam air itu ada ular apa enggak, nanti kamu celaka. Udah mandi di pinggir-pinggirnya aja. Kayak gitu kan sebuah nasihat yang karena orang tua kita tahu bahwa kalau kita tidak hati-hati berenang di dalam air itu, ya resiko kan tenggelam. Walaupun kita bisa berenang, tapi dalam air itu kan ada hal lain yang kita tidak tahu, sehingga orang tua kita memberi pemahaman. Kita nggak tahu di dalam itu ada ular apa ular saja, apa ular apa, kan begitu. Nah, ini semua adalah menunjukkan bahwa nasihat orang tua itu karena orang tua tahu bahwa bahayanya kalau berbuat sesuatu itu, makanya diingatkan. Karena kita bisa jadi karena kita masih kecil, belum memahami sampai ke situ, ya, belum mengerti akan resiko dari perbuatan itu, ya kita tahan aja, kan begitu. Tawuran, bayangkan tawuran bawa senjata berhadapan. Coba kalau dia berpikir panjang, kalau sampai mati saat tawuran itu apa yang dia dapatkan dari kegiatan itu? Hanya sekedar karena bangga dengan kelompoknya, ya, terprovokasi oleh omongan teman-temannya, ya, bangkitlah semangat untuk tawuran gitu. Setelah cacat, buntung tangan, dibacok kepala, kan sadar-sadar setelah berisiko, kan begitu. Sama kita juga begitu. Sadar-sadarnya manusia nanti pada saat dia dihisab keburukannya, dia akan dipertunjukkan bagaimana ya neraka itu ditampakkan, bagaimana siksa itu akan ditampakkan. Sadar-sadar pada saat dibangkitkan di dalam kubur
Kalau sekiranya saya bisa dikembalikan, saya ingin beramal soleh, bersedekah. Itu kan harapan orang-orang yang ada dalam kubur, karena dia sudah dipertunjukkan bagaimana siksa kubur, bagaimana siksa yang bakal dia akan terima dari perbuatan-perbuatan itu. Nah, kalau seperti itu, ayat ke-30 dari surat Al-Imran ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa, sekaligus membangkitkan semangat kita untuk beramal, walaupun tanpa ada orang yang bisa, ataupun tidak tanpa orang yang memuji kita. Apalagi saya dengar tadi, saya tanyakan, ini taklimnya, pengajian kita ini terus saja kita rutinkan, walaupun ya hanya dihadiri oleh ustaz-ustaz. Yang jamaahnya masih pada di rumah. Jadi anggap aja ini perwakilan yang luar biasa. Coba kalau kita di rumah tidak mendengarkan ayat ini, aduh luar biasa ruginya kita. Nah ya, sekalipun kita kurang sehat, ya sebisa mungkin untuk kita bisa istiqomah, istiqomah untuk jalan. Kemudian hadis ya ini luar biasa. Hadis ini sama ya gambarannya dengan surat Al-Imran ayat ke-30 tadi. Mandala ala khairin, siapa orang yang menunjukkan sebuah kebaikan, falahu, maka baginya mithlu ajri, seperti apa yang diperoleh fa'ilihi, yang mengerjakan. Jadi kalau digambarkan dalam hadis ini tentang sahabat yang kesusahan di dalam perjalanan, kendaraannya mati, macet, binasa katanya, maksudnya mogok gitu ya. Dia minta, ada nggak yang bisa memberi saya tumpangan? Nah, kalau kita lihat pada pasir di Arab Saudi, di Timur Tengah itu, ya, kalau lagi jalan pagi siang sama, nggak ada awan sama sekali itu. Matahari dan panas. Bayangkan panasnya itu kan lebih panas dari udara kita. Kenapa? Karena sudah mataharinya nggak ada awan, yang diterangi oleh matahari adalah pasir dan batu. Nah, pasir dan batu ini sudah dia terus menerus menerima sinar matahari, kan melahirkan panas lagi dari bawah. Sudah dari atas panas, dari bawah juga panas. Makanya kalau Timur Tengah ya itu tidak menggunakan jubah ya. Menurut kita pakai jubah di siang hari itu panas gitu. Tapi di sana justru adem. Bayangkan kalau nggak pakai udeng-udeng di kepala, di sorban. Itu matahari tembus di kulit kepala kita. Dan tidak ada tempat buat berteduh. Bayangkan, tidak ada tempat buat berteduh. Ya. Kalau di sekitaran Masjidil Haram, kemudian di Mina, udah banyak pohon sekarang. Ada tenda-tendanya, di luar tenda ada pohon-pohonnya, sudah ada lah. Tapi kalau Gunung Sahara, Gunung Sahara, kita bisa lihat di televisi itu. Dari pesawat kita sudah bisa lihat dari atas itu, pada saat kita mau di Abu Dhabi atau mau ini 10 menit sebelum lepas landas itu ya kita bisa lihat di jendela itu hamparan pasir yang tidak ada ujungnya. Bayangkan, baru sampai di kampung-kampung kotakan sini, kalau satu desa, baru kelihatan ada rumah-rumah, ada pohon 1-2 gitu. Jauh lagi baru ada lagi kotakan. Itu kondisi seperti itu. Nah, siapa yang bisa memberi saya tumpangan? Kalau sahabat yang lain, saya nggak bisa nih, tapi saya bisa tunjukkan ya, orang yang bisa memberi kamu tumpangan. Makanya Rasul memberikan hadis yang luar biasa. Bahwa siapa orang yang bisa menunjukkan kepada saudaranya kebaikan, maka baginya mithlu ajri fa'il, seperti
kebaikan yang diterima oleh teman yang menolong tadi. Jadi Bang Aris kasih tahu saya, itu ada Pak Ado tuh bisa bantu untuk beri tumpangan mobil buat ngantar istri ke rumah sakit. Kan Pak Ado kan dapat pahala luar biasa tuh. Dipakai mobilnya, mobilnya memberikan mobil, pinjaman mobil itu dapat pahala, memudahkan istri saudara ini untuk bisa sampai ke rumah sakit juga dapat pahala. Nah, pahala Bang Aris yang memberitahu saya bahwa ada Pak Ado yang bisa pinjamkan mobil, sama dapatnya dengan Pak Ado. Sama dapat pahalanya. Apalagi ilmu ya, yang bermanfaat. Dibacakan pada pagi ini hadis tentang mandala ala khairi, siapa yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Dibaca YouTube-nya, didengarkan oleh jamaah yang ada di kampung kita atau orang lain. Oh iya, itu juga ya. Artinya kalau saya beri pinjaman kemudahan buat saudara saya dapat pahala dong. Atau saya menunjukkan sesuatu yang baik kepada teman, bisa dapat pahala dong seperti yang didapatkan oleh orang yang memberi kemudahan itu. Itu kan maksudnya itu begitu. Jadi benar-benar ajaran yang disampaikan oleh hadis ini memberikan sebuah semangat buat kita untuk terus menunjukkan kepada kebaikan kepada orang lain. Jangan menyusahkan orang gitu ya. Jangan mempersulit orang, kan begitu maksudnya. Artinya berlaku kebalikannya gitu. Jadi kalau kita menunjukkan, wih, di sana ada pohon mangga udah makan, terus dia coba ambilin. Ya kan dia menunjukkan supaya temannya itu maling gitu, ngambil barang orang gitu. Ya artinya kalau dia menunjukkan keburukan itu, ketidakbaikan itu, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sama, tapi pahalanya keburukan, kan begitu. Nah, oleh sebab itu, memang ada pahala keburukan. Iya, maksudnya dapat dosanya sama gitu. Sama ini Ustaz, sebelum dilanjutkan, saya mau nanya, itu masalah takdir. Ya. Itu bisa nggak manusia tuh merubah takdir? Ya. Jadi salah satu beriman dalam keimanan kita itu adalah percaya kepada qada dan qadar, ya, takdir. Kemudian ada juga beberapa riwayat yang kalau kita melakukan silaturahmi akan memanjangkan umurnya. Jadi sementara umur itu kan sudah dipastikan. Ya, misalnya umur saya 100 tahun. Ya, kemudian karena rajin silaturahmi menjadi 120 tahun. Lebih panjang. Ya hitung-hitungan sih mungkin tidak seperti itu ya. Karena kan memang takdir itu sudah dipastikan pada saat bayi itu dalam masa dihidupkan rohnya sudah ditentukan. Kan ini masalahnya. Sudah ditentukan rezekinya, umurnya, jodohnya. Nah, itu sudah ditentukan. Artinya kan takdir itu sudah ditulis. Kemudian bagaimana dengan orang yang rajin silaturahmi? Nah, ini beberapa pendapat dari para alim ulama, bukan yang dimaksud dari sini menambah lifetime-nya, umurnya atau masa berlakunya gitu. Tapi kalau rajin silaturahmi, maka kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu akan menjadi dikenang turun temurun. Mengajarkan kebaikan ilmu akan dikenang terus. Oh, alim ulama kita luar biasa itu. Oh, seperti Kiai Uci Sanusi. Bayangkan ilmunya yang luar biasa, jamaahnya banyak ya. Setiap pengajiannya ribuan orang datang.
itu kan terus akan dikenang sepanjang masa sampai akhir hayat. Oh, presiden pertama namanya Soekarno, dulu dia membebaskan penjajahan, memerdekakan, ikut membacakan teks proklamasi, itu dikenang sampai anak cucu kita dan terus menerus. Nah, masuk panjang umur di sini itu di situ bahwa kebaikan seseorang itu akan terus hidup walaupun orang itu sudah tidak ada. Itu beberapa pemahaman tafsir ataupun pendapat dari alim ulama. Sebab apa? Tidak satupun kita ini dikasih tahu oleh Allah kamu umurnya sekian gitu. Nggak ada. Nabi aja tidak tahu umurnya sampai 63 tahun. Ya, karena qada dan qadar ini merupakan hak mutlak yang Allah punya, yang Allah miliki. Tidak dijabarkan oleh kita, hanya dikasih tahu tanda-tanda aja. Kalau kematian itu dalam Quran itu sampai umur 40 tahun harus begini. Kalau sampai melewati umur 40 tahun itu orang akan bisa jadi pikun. Itu kan tanda-tanda masa tua. Itu hanya tanda-tanda bahwa tua itu menunjukkan kepada akhir perjalanan hidup seseorang. Walaupun dalam tanda kutip tidak mesti tua kan begitu. Bayi pun baru lahir meninggal, baru 20 tahun meninggal, 5 tahun meninggal, 1 tahun meninggal. Ya, artinya di situ merupakan rahasia yang tidak dipahami oleh kita. Maka hal-hal semacam itu tidak perlu diperdebatkan yang terlalu serius. Cukup saja kita pahami bahwa ya takdir itu Allah sudah tentukan. Tapi kalau kita berbuat baik, terus melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat, maka kebaikan itu dikenang sepanjang masa, turun temurun. Nah, seperti contoh ya presiden tadi, ya anak sampai cucu kita akan kita kasih tahu bahwa oh presiden pertama kita Soekarno. Yang kedua dan seterusnya dan sampai ke sekarang. Itu kan salah satu contoh saja bahwa nama itu akan kebaikan itu akan terus dikenang. Dalam peribahasanya siapa yang meninggal? Apa gajah meninggalkan gading, macan meninggalkan belangnya, manusia meninggalkan kebaikannya. Nah, maksudnya itulah yang akan dikenang sepanjang kehidupan manusia sehingga umur itu akan terus, nama kita itu akan terus hidup. Termasuk salah satu contoh yang paling singkatnya yang harus dimiliki oleh kita semua adalah silsilah kita, nasab kita. Kenapa bin dan bin itu terus dihidupkan supaya dikenang bahwa anak kita itu keturunan siapa? Maksudnya kalau di tengah-tengah keturunan itu ada tukang yang dikenal oleh masyarakat, tukang koplak, tukang begal gitu, ya kita jangan sampai seperti itu. Ada bagian nasihatnya. Jangan sampai gua aja kayak begitu, gua juga mesti begitu. Ya kalau buat kebaikan boleh, tapi kalau ya tidak baik ya jangan diwariskan. Nah itu maksudnya kaitan dengan ayat 29 dan 30 surah Al-Imran dan hadis yang luar biasa ini sebuah pemahaman dan ilmu yang benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari benar-benar terus mendawamkan, membiasakan bersemangat kepada kebaikan-kebaikan dan juga berusaha berjuang menghindari hal-hal yang tidak baik menurut agama atau syariat. Dan sebaliknya juga kalau siapa yang menunjukkan kepada yang buruk kemudian diamalkan oleh orang lain, maka falahu mislu ajri fa'il. Maka baginya sama dengan yang didapatkan atau yang diperoleh oleh orang yang mengamalkan ilmu itu. Kebaikan apa yang kita tunjukkan, kebaikan atau keburukan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan lebihnya demikian.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Haji Abu atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa lebih mudah memahaminya dan mudah-mudahan bisa mengamalkan kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Baik, kita tutup kajian pada subuh pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.